Nah, TikTok sekarang sudah menjadi polemik. Ada yang pro, ada yang kontra terkait kedudukan TikTok sebagai bukan saja social media atau e-commerce tetapi social commerce. Nah, argumen yang pro menyatakan bahwa TikTok itu ya melakukan disrupsi atau TikTok juga melakukan infinite games. Sementara argumen kontranya menyebutkan bahwa TikTok melakukan predatory pricing yang tentunya akan mengancam UMKM. Argumen kontrarinya juga menyebutkan bahwa TikTok mengancam keamanan data pribadi kita atau bisa menjadi nation threat bagi bangsa Indonesia. Nah, benarkah TikTok mendisrupsi sosial media dan termasuk pula e-commerce? Nah, pertanyaan kemudian, apa itu disrupsi? Renal Kasali dalam bukunya yang berjudul Disruption menjelaskan bahwa disrupsi sebagai keadaan di mana terjadi suatu perubahan besar yang menyebabkan berubahnya sebagian besar atau bahkan keseluruhan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita pernah mendengar kata disrupsi pada awal-awal bahkan sebelum pandemi ketika Gojek mendisrupsi ojek pangkalan, termasuk pula taksi Bluebird. Nah, di dalam buku Disruption itu, Renal Kasali mengutip teori dari Peter Diamandis terhadap 6D. Nah, yang pertama, digitize, terjadi digitalisasi. Yang kedua, deceptive, penolakan. Nah, seperti Gojek, TikTok sebagai social commerce juga mengalami penolakan di mana-mana, baik itu dari sisi e-commerce maupun dari sisi social media. Nah, yang ketiga, terjadi disruptive atau terjadi perubahan secara radikal. Yang keempat adalah dematerializing atau seluruh komponen-komponen itu tidak berbentuk materi lagi. Yang kelima, demonetizing. Jadi kita tidak membayar pakai uang kertas, tapi kita membayar pakai uang digital. Apakah itu pakai GoPay, Dana, OVO, dan sebagainya. Dan terakhir dari 6D Diamandis ini adalah democratizing. Democratizing ini artinya pelanggan atau rakyat itu menjadi terdemokratisasi. Kita mendapatkan harga yang relatif murah, cepat, dan produknya bisa diandalkan. Nah, kalau teman-teman merujuk misalnya dalam buku Leo Givani, di situ dijelaskan tentang bagaimana TikTok itu melakukan tahapan demi tahapan dalam mendisrupsi dirinya sendiri atau self-disrupted. Pertama, kita tahu bahwa TikTok hanya berupa platform untuk menonton video. Kemudian TikTok mendisrupsi diri sendiri dan meningkat menjadi platform media sosial berbagi video pendek. Nah, di sini TikTok sudah mulai menggoyang kemapanan YouTube, termasuk pula Instagram. Jadi TikTok mendisrupsi YouTube dengan menawarkan konten-konten video pendek. Kemudian TikTok naik lagi ke dalam platform social commerce. Jadi yang disrupsi di sini adalah social media seperti Instagram. Jadi ketika teman-teman menonton Instagram tetapi tidak dapat berbelanja dengan mudah sebagaimana di TikTok, nah di situ tanda bahwa TikTok telah berubah menjadi social commerce. Bahkan TikTok naik lagi ke tahap selanjutnya menjadi platform live selling. Di sini TikTok berupaya mendisrupsi e-commerce. Kemudian tidak cukup sampai di situ, TikTok lanjut lagi ke tahapan berikutnya menjadi platform search engine. TikTok sekarang mencoba untuk mendisrupsi Google. Nah, tidak sedikit dari generasi milenial, termasuk zilenial, itu ketika melakukan pencarian bukan lagi ke Google, tapi ke TikTok terkait makanan apa yang baik di kota ini, buku apa yang recommended, dan sebagainya. Bahkan menurut pembacaan saya, sekarang TikTok itu telah mengupayakan untuk menjadi platform kecerdasan artifisial dan akan mendisrupsi ChatGPT atau kecerdasan generatif lainnya. Nah, selain TikTok sebagai platform yang senantiasa melakukan disrupsi, TikTok juga bermain dalam infinite games. Nah, apa itu infinite games? Infinite games adalah permainan tanpa batas akhir yang pasti. Sebagaimana dalam buku Infinite Games karya Simon Sinek, bahwa terdapat dua permainan atau terdapat dua game, yaitu finite game atau permainan dengan batas akhir yang pasti, ya contohnya sepak bola, basket, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah infinite games, yaitu permainan tanpa batas akhir yang pasti. Contoh ya seperti bisnis atau belajar. Belajar kan lifelong learning.
tidak ada batasnya. Begitupun dengan bisnis, tidak ada batasnya. Kita hanya membatasi bisnis dalam laporan-laporan keuangan, tapi itu bukan batasan dari sebuah permainan yang disebut sebagai bisnis. Di sisi lain, Simon Sinek juga membagi tentang dua tipikal player atau pemimpin. Ada finite player, yaitu pola pikir pemimpin yang terbatas atau fixed mindset, kalau kita merujuk kepada Carlos Dweck, dan ada juga infinite player atau infinite leader, yaitu pola pikir pemimpin yang terus bertumbuh, growth mindset. Nah, bagaimana ketika kita mencoba mengcombine dua game dan dua typical player ini, maka lahirlah kuadran infinite games. Nah, ketika finite player bermain di finite game, pasti pola pikirnya win or lose. Jadi misalnya kayak menang dalam pertandingan bola, ya kita wajib dapat 3 poin. Itu ketika kita bermain di permainan dengan batas akhir yang pasti. Nah, berbeda misalnya ketika seorang finite player bermain pada infinite game seperti bisnis, maka hasilnya pemain tersebut pasti akan frustasi. Kenapa? Karena dia menolak disrupsi dalam dunia bisnis. Misalnya ojek pangkalan dan taksi pada disrupsi yang dilakukan oleh Gojek. Begitu pula media sosial dan e-commerce pada disrupsi yang dilakukan oleh social commerce seperti TikTok. Karena bisnis itu infinite game, jadi kita tidak bisa finite player. Dan yang ketiga, misalnya infinite player bermain dalam finite game. Ini juga bermasalah. Kenapa? Karena menang adalah main dengan baik. Itu pola pikir yang sangat-sangat tidak sesuai dengan finite game. Misalnya kita ambil contoh Marco Bielsa, pelatih dari Leeds United, itu nggak peduli tentang kemenangan atau kekalahan. Yang penting mainnya bagus, ofensif. Padahal ini kan finite game, sebuah permainan dengan batas akhir yang pasti. Jadi kita harus melompat kepada kuadran yang terakhir, yaitu sebuah pola pikir yang advancement atau berkemajuan. Ini hanya dapat diadopsi oleh mereka yang berpemikiran infinite player atau pemikirannya tidak dengan batas akhir yang pasti atau growth mindset di dalam ruang lingkup infinite games. Maka bisnis yang maju adalah bisnis yang dapat mendisrupsi dirinya sendiri. Nah, pertanyaan kemudian, apakah TikTok, dalam hal ini TikTok Shop, melakukan predatory pricing? Nah, kalau kita merujuk misalnya pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, disebutkan bahwa unsur-unsur dari predatory pricing adalah antara lain: 1, harganya sangat rendah. Yang kedua, harga yang sangat rendah tersebut merupakan strategi yang dilakukan dengan periode yang cukup lama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pelaku usaha lain itu menjadi keluar dari pertarungan bisnis tersebut, atau mencegah atau menghambat pelaku usaha lain masuk dalam pasar atau bisnis tersebut. Nah, pertanyaan kemudian, apakah TikTok Shop melakukan predatory pricing dengan menerapkan harga yang begitu rendah dengan mensubsidi beberapa toko dan affiliate tertentu? Nah, TikTok juga dikatakan sebagai sebuah platform yang mengancam keamanan data pribadi. Benarkah TikTok mengancam keamanan data pribadi kita? Nah, bagaimana pemerintah kemudian mengatasi masalah dalam dunia digital ini, misalnya dalam TikTok ini? Seperti masalah keamanan data, privasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang mengancam nation state kita. Nah, ada buku menarik dari Yasona Lawli selaku Menteri Hukum dan HAM kita, menulis buku yang berjudul Birokrasi Digital. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara bukan hanya tatanan masyarakat, tetapi birokrasi berfungsi. Maka kita mengenal apa yang disebut sebagai e-government, hingga bagaimana penggunaan data untuk mengambil sebuah keputusan atau decision making oleh pemerintah. Nah, apa yang kemudian menjadi solusi dari polemik social commerce yang dilakukan oleh TikTok Shop ini? Maka kita harus merevisi Permendak 50 tahun 2020. Kita harus memperjelas batasan antara social commerce di satu sisi dengan e-commerce di sisi yang lain. Kita juga harus membatasi impor di bawah 100 juta dolar. Dalam hal ini ya 1,5 juta. Ini merupakan sistem cross border misalnya yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan kita. Kita juga harus melarang marketplace bertindak sebagai produsen. Misalnya Tokopedia, nggak boleh Tokopedia menjual barang sendiri. Dia hanya merupakan distributor atau sebuah platform yang mempertemukan penjual dan pembeli.
Nah, barang-barang juga yang ada di dalam platform tersebut, baik di Tokopedia maupun TikTok Shop, harus memenuhi standar SNI. Baru pada saat itulah kita bisa merasakan kehadiran negara dalam polemik yang muncul di dunia digital. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai birokrasi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.